Selamat sore, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Kami beranggotakan 3 orang. Saya, Evan India Fernandito, 2007 10665. Saya Jeffrey Sanjaya dengan NPL 2007 10664. Dan saya Daniel Ricky Alexander dengan NPM 2007 10700. Pada proyek kali ini, kami memilih topik Gunung Bromo. Next. Gunung Bromo ini adalah sebuah gunung berapi yang masih aktif, yaitu di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan juga Malang. Gunung Bromo ini memiliki bentuk tubuh yang bertautan di antara lembah dan ngarai dengan dikelilingi kaldera atau lautan pasir luas kurang lebih sekitar 5.300 hektar. Next. Untuk objek yang akan dibahas pada proyek ini yaitu Pura Luhur Poten di Gunung Bromo, kemudian Kawah Gunung Bromo. Next. Pura Luhur Poten. Apa itu Pura Luhur Poten? Untuk arsitekturnya sendiri, pura ini bentuk bangunan pura poten diadaptasi dari campuran adat Bali dan Jawa. Untuk bangunannya, Pura Luhur Poten terdiri dari beberapa bangunan yang ditata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi 3 mandala atau zona, yaitu tempat penyembahan, persiapan pengiringan upacara, dan juga pintu masuk untuk tempat ibadah. Kemudian, pura ini didirikan pada tahun 2000 dengan gotong royong oleh umat Hindu Tengger setelah penduduk Tengger mengalami reformasi agama Hindu Dharma. Untuk fungsinya sendiri, pura ini adalah tempat persembahyangan umat Hindu Tengger. Letaknya di lautan pasir, bangunan permanen yang dibangun di atas lautan pasir hanya pura ini. Dan pendiriannya ditujukan untuk tempat masyarakat Hindu Tengger menyembah Dewa Brahma. Kemudian, nah ini untuk gambar pura potennya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upacara Yadya Kasada. Dalam Gunung Bromo terdapat suku yang bernama suku Tengger. Dan suku tersebut memiliki upacara adat yang dilakukan setiap bulan hari ke-14 yang dinamakan Hari Raya Yadya Kasada. Upacara ini, sebagaimana sejarah suku Tengger, merupakan upacara persembahan sesajen yang berupa hasil bumi Tengger kepada Sang Hyang Widi. Upacara ini biasanya diadakan di poten lautan pasir dan di bagian kawah Gunung Bromo. Selain itu, jika kalian ingin melihat esensi sejati dari Pura Luhur Poten, datanglah pada saat upacara Yadya Kasada berlangsung, yaitu pada sekitar bulan Juli hingga Agustus. Selain menjadi salah satu lokasi upacara, travel bisa memaknai budaya Hindu yang dilakukan oleh suku Tengger. Next. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi. Masalah yang perlu kita hadapi adalah terdapat orang-orang yang saat ingin pergi ke sana memiliki fisik yang lemah dan memiliki disabilitas juga. Penyebab dari masalah tersebut adalah tentang akses kendaraan yang terbatas. Mohon slide selanjutnya sebentar. Pada digambar untuk menuju dari lokasi awal hingga menuju ke Pura Luhur Poten itu hanya dari awal hingga dekat pura tersebut hanya bisa digunakan menggunakan mobil jeep saja. Lalu untuk dari Pura Poten menuju kawah hanya bisa mendaki menggunakan kaki atau hanya menggunakan kuda saja. Kembali ke slide sebelumnya.
Dan penyebab selanjutnya adalah tidak ada tempat peristirahatan atau bisa dibilang kurang tempat peristirahatan. Jadi saat kita sudah mendaki atau dekat pura tersebut tidak ada tempat peristirahatan atau pada dekat kawah tersebut. Dan akibatnya itu orang yang memiliki fisik yang lemah atau disabilitas tidak dapat mengikuti upacara Yadnya Kasada tersebut. Next lagi. Ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah kurangnya transportasi. Di dalam Gunung Bromo, transportasi hanya ada mobil jeep dan kuda. Dan selainnya kita hanya mendaki sendiri atau menggunakan kendaraan masing-masing. Nah, selanjutnya kita juga yang bisa dikembangkan adalah tempat peristirahatan. Karena di Gunung Bromo tidak begitu banyak atau tidak ada tempat peristirahatan yang ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk rencana kasar perubahan yang akan didiskusikan oleh proyek kelompok kami, yaitu yang pertama, membangun kereta gantung. Kami di sini ingin memfasilitasi para wisatawan atau para pengunjung dengan sebuah kereta gantung. Dan yang kedua adalah tempat peristirahatan atau restroom bagi orang yang memiliki kekurangan atau disabilitas maupun orang yang tidak. Jadi yang pertama adalah kereta gantung. Kami merencanakan sebuah kereta gantung listrik yang tentunya kereta gantung listrik ini memiliki rendah polusi. Yang pertama adalah polusi suara karena kereta ini berbahan bakar listrik, jadi tentunya minim polusi suara. Dan yang kedua, untuk kereta gantung ini juga tidak memiliki polusi yang merusak lingkungan alam sekitar. Jadi untuk letak dari kereta gantung listrik ini sendiri, kami posisikan dari awal lokasi menuju Pura Luhur Poten. Dan yang kedua adalah Pura Luhur Poten hingga ke kawah Gunung Bromo. Oke, jadi untuk fungsi dari kereta gantung listrik ini untuk memudahkan orang-orang, khususnya para disabilitas atau para wisatawan, untuk menuju lokasi tujuan. Dan selanjutnya adalah proyek kami tentang restroom. Restroom sendiri akan berbentuk seperti pendopo, dan di wisatawan di wilayah wisata tersebut kami akan membuat 3 pendopo atau 3 restroom untuk umum dan untuk khusus disabilitas yang terletak di 2 di Pura Luhur Poten dan 1 di Kawah Gunung. Oke, jadi selanjutnya adalah kamar mandi. Karena kurangnya atau minimnya sarana kamar mandi atau fasilitas kamar mandi di wisata Gunung Bromo sendiri, kami ingin meletakkan kamar mandi di dekat pendopo atau di dekat restroom. Jadi ada 2, terdapat kamar mandi umum dan untuk disabilitas dengan fasilitas khusus untuk disabilitas. Selanjutnya untuk kerjasama sendiri, kami berencana untuk mengajukan kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Keamanan di lingkungan sekitar dan dengan PT Inka untuk merelokasi yaitu kereta gantung listrik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk tiketnya sendiri ada 3 tiket, yaitu tiket masuk Gunung Bromo. Dan tiket masuk Gunung Bromo sendiri kita tahu secara umum yaitu adalah pada hari biasa harganya adalah Rp29.000. Sedangkan pada hari libur harganya naik menjadi Rp34.000. Untuk tiket kereta gantungnya kita menambahkan harga, yaitu untuk harga normal yaitu Rp50.000. Untuk harga khusus bagi orang yang menderita penyakit secara fisik atau disabilitas, mereka akan mendapat potongan harga yaitu menjadi Rp40.000. Dan untuk harga toilet umum yang kami tambahkan tadi, untuk buang air kecil yaitu Rp2.000, buang air besar Rp3.000, dan untuk yang mandi Rp5.000. Next. Ya, saya akan membahas tentang tata letak pembangunan yang telah kita rencanakan. Next. Nah, pada ini kita akan memberikan contoh jalan rel kereta gantung kita. Saya akan dinyalakan Jeffrey.
Nah, pada ini kita akan memberikan jalur kereta gantung dari Padang Pasir Bromo hingga Pura Luhur Poten. Dan rel yang kedua dari Pura Luhur Poten hingga dekat kawah Gunung Bromo. Selanjutnya, nah, pada gambar di sini didapat dua pendopo. Ya, yang pertama bagian kanan itu adalah pendopo untuk orang yang memiliki disabilitas. Dan letaknya pendopo tersebut dekat dari pemberhentian kereta gantung tersebut. Dan pendopo kanan yang berisi disabilitas, dan yang bagian kiri adalah pendopo untuk untuk umum lah, tempat umum bisa buat semua orang. Dan pada atas terdapat kamar mandi. Dan yang atas bagian kanan itu adalah kamar mandi dekat pendopo untuk orang yang memiliki disabilitas. Dan yang yang kanan dan sekarang yang kiri adalah untuk umum, bisa untuk semua orang. Selanjutnya. Nah, pada bagian pemberhentian selanjutnya dekat kawah tersebut kita membuat sebuah pendopo juga. Dan pendopo ini bisa digunakan untuk semua orang. Dan kita sudah memastikan bahwa tempat dekat kawah tersebut dapat dibuat pendopo, jadi tetap aman. Jadi untuk kesimpulan dari proyek kelompok kami yaitu dengan semua ketersediaan fasilitas ini akan memudahkan bagi orang-orang baik pengunjung terutama disabilitas atau kekurangan fisik maupun bagi pelaksanaan upacara adat Yatya Kasada. Terima kasih atas waktu dan tempatnya dari kelompok kami. Ada pepatah mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Begitupun juga dengan presentasi proyek kami pada kesempatan hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.